Shalom. Kita berjumpa kembali, Nathanael dan Elizabeth bersama-sama dengan Anda di acara Samba, Sama-sama sama-sama Belajar belajar Alkitab. Alkitab. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai di Yohanes 5, ayat yang ke-41 dan seterusnya. Kita akan langsung baca sama-sama mulai ayat yang ke-41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ya. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Yesus berkata bahwa dirinya tidak memerlukan hormat dari manusia. Di sini kita belajar bahwa bagi Yesus penghormatan manusia itu nggak penting. Jadi kita juga belajar penghormatan dari manusia itu nggak penting untuk kita. Apa yang penting? Kita lanjutkan. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Nah, di ayat yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Yahudi itu, Tuhan Yesus tahu orang-orang Yahudi tersebut tidak mempunyai kasih kepada Allah di dalam hatinya. Kenapa bisa demikian? Kenapa Tuhan Yesus bisa berkata demikian? Karena yang kita pelajari kemarin, orang-orang Yahudi ini mereka mencari cara untuk bisa hidup yang kekal. Dan bahkan mereka ini adalah orang-orang yang mau menyelidiki kitab suci. Kalau mereka menyelidiki kitab suci, berarti mereka mengerti apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kemarin kita juga sudah belajar itu, bahwa orang-orang Yahudi ini mengerti kitab suci. Bahkan dikatakan bahwa mereka tahu semestinya untuk memperoleh hidup yang kekal itu bagaimana. Tentang Mesias yang dijanjikan bagaimana. Kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu juga bagaimana orang Yahudi menanyakan, bahkan orang Samaria menanyakan, engkaukah Mesias yang dikatakan oleh kitab suci waktu itu, ya. Nah, kita bisa melihat di sini mereka yang mengerti, akan tetapi cara mereka melakukan perintah Allah di dalam kitab-kitab suci itu mereka melakukan hanya sebatas pada tata cara dan aturan. Mereka tidak melakukan itu atas dasar hati yang mengasihi Allah. Karena kalau mereka melakukan itu dengan hati yang mengasihi Allah, maka peristiwa-peristiwa yang kemarin kita pelajari seperti di hari Sabat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya, tidak akan terjadi. Kalau mereka mengasihi Allah, maka mereka akan mengerti kehendak Allah atas manusia. Dan ini Tuhan Yesus menyatakan dan menegur mereka demikian. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ya. Dilanjutkan kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau ya ini masih berhubungan sedikit dengan ayat sebelumnya. Kalau kamu itu mengasihi Allah, kamu mengasihi Bapa di surga, maka kamu mestinya akan menerima aku. Kenapa demikian? Kita sudah belajar kemarin. Mereka mestinya mengerti tentang siapa yang diutus itu. Tetapi mereka memilih untuk mereka lebih taat pada aturan saja. Mereka lebih memilih untuk apa yang sudah dibangun bertahun-tahun. Tembok-tembok rohani yang dibangun bertahun-tahun. Tembok-tembok agamawi yang sudah dibangun selama bahkan mungkin turunan demi keturunan. Ratusan tahun itu bahkan. Ya. Sehingga mereka tidak bisa melihat sesungguhnya siapa Yesus itu. Dan dikatakan mereka tidak bisa menerimanya. Sedangkan kalau orang lain datang atas namanya sendiri, justru mereka akan menerima dia. Kita sebetulnya bisa melihat ya, bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi terhadap Yohanes dan Yesus. Yohanes juga ditolak oleh mereka.
mereka mengutus orang kepada Yohanes untuk mencari tahu siapa Yohanes. Akan tetapi setelah mereka tahu siapa Yohanes, mereka juga tidak meresponi seperti apa yang seharusnya. Yohanes pernah berkata bahwa kalau mereka terima seruan Yohanes, maka mereka akan bertobat. Akan tetapi orang-orang Yahudi ini justru memilih untuk tidak menerima Yohanes. Mereka cenderung menerima orang yang datang atas namanya sendiri. Nah, ini apa ya yang dimaksudkan demikian? Atas namanya sendiri berarti orang-orang yang datang mengatasnamakan dirinya. Jadi misalkan ada tokoh-tokoh agama, ada imam-imam di dalam orang-orang Yahudi ini yang mereka datang atas namanya sendiri. Orang-orang Yahudi menerima mereka dengan sangat senang hati, bahkan merindu-rindukan imam kepala, imam besar ini untuk mengajar mereka. Hikmat-hikmat dari imam-imam besar ini justru mereka mau menerima. Sedangkan hikmat pengajaran dari orang yang diutus oleh Allah sendiri, mereka justru menolaknya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Ya, ayat 44 ini terkait dengan ayat sebelumnya dan terutama dengan ayat yang ke-41 tadi. Saat Tuhan Yesus berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Di ayat yang ke-44 dikatakan, bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dengan yang lain. Menerima hormat dari sesamanya. Saling menghormati dalam artian, kalau di bahasa aslinya itu dikatakan tentang glory, tentang kemuliaan sebetulnya. Jadi antar sesama, antar manusia, antar golongan, itu mereka bisa saling memberi hormat. Akan tetapi justru dikatakan di sini, mereka tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Kemuliaan yang datangnya dari Allah yang esa justru tidak kamu cari. Kemuliaan dari sesama mereka mencari, mereka saling memberi hormat. Akan tetapi kenapa justru hormat dari Allah? Kenapa mereka nggak mau mencarinya? Ini yang Tuhan Yesus mau tekankan. Jangan kita mencari hormat dari manusia, tapi carilah hormat dari Allah. Rasanya mungkin agak ini ya, mungkin bagi sebagian kita bisa ada yang merasa, masa sih kamu nyari hormat dari Allah gitu? Kamu ini kan cuma manusia, kok nyari hormat dari Allah sih? Nah, hormat ini tidak bisa diartikan secara letterless, Allah menghormati kita tuh bukan yang hormat yang bukan yang hormat terus Allah menghormati kita seperti kita menghormati atasan begitu, enggak. Allah tentu memperhitungkan, dan itu kita akan mendapatkan honor dari Allah, mendapatkan kemuliaan yang diberikan tadi. Oke. Penghormatan dari Allah ini itu adalah bahwa bukannya Allah terus menghormati kita, bukan, tapi Allah itu memandang kita. Allah itu memperhitungkan kita. Berarti Allah itu melihat kita lebih daripada seharusnya gitu. Kita yang manusia mungkin berdosa, kita manusia yang rendah gitu. Tapi kita bisa berada di posisi yang berbeda di pemandangan Allah. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Ini berbicara tentang apa yang akan terjadi kemudian di saat penghakiman bagi orang-orang ini. Mereka yang menaruh pengharapannya kepada hukum yang dituliskan oleh Musa, dan kemudian menganggap hukum itu seperti tadi yang sudah sempat kita
bicarakan sebetulnya tentang aturan dan tata cara dan lain sebagainya itu. Sehingga Musa lah yang menjadi pendakwa mereka. Karena apa? Musa yang mengerti dan menuliskan hukum-hukum itu. Ya. Dan sebagaimana hukum-hukum itu harus dilakukan, Musa tahu. Nah, kalau mereka memilih untuk melakukan itu saja, tidak memilih untuk menerima kasih karunia, maka mereka akan dihadapkan pada Musa yang oleh Tuhan diberikan karunia untuk menerima hukum-hukum itu. Ya. Dan juga dikatakan di ayat berikutnya, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Dilanjutkan oleh Tuhan Yesus mengenai apa yang sebetulnya ditulis oleh Musa itu. Musa menulis tentang firman Allah. Dan kita tahu Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kalau mereka percaya kepada firman yang dituliskan oleh Musa, maka mereka seharusnya percaya dengan penggenapan dari apa yang dituliskan Musa. Iya. Dan kemudian di ayat yang terakhir, tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Tuhan Yesus menyatakan bahwa apa yang dituliskan Musa itu benar. Akan tetapi Tuhan Yesus menyoroti respon dari orang-orang Yahudi atas apa yang sudah ditulis oleh Musa dan bagaimana firman yang sudah datang itu diterima oleh orang-orang Yahudi, diresponi oleh orang-orang Yahudi. Kalau kamu percaya apa yang ditulisnya, maka kamu akan percaya padaku. Kalau kamu tidak percaya pada apa yang ditulis Musa, maka kamu tidak akan percaya padaku. Itu yang kita pelajari hari ini. Saat kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, kita percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah, maka kita akan menerima hormat dari Bapa kita. Kita akan menerima penghormatan, kita akan terima kemuliaan dari Allah kita. Kenapa demikian? Karena orang yang menerima utusan, itu berarti ia juga menerima yang mengutusnya. Dan saat pengutus itu tahu bahwa orang yang menerima utusannya itu menerima dengan senang hati, maka ia pun akan memandang orang yang ia kirimkan utusannya itu berharga di matanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami menjadi percaya kepadamu. Kami percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah, sebagai anak Allah yang turun ke dunia untuk menebus dosa kami, untuk mengabarkan kabar sukacita itu kepada kami. Dan terima kasih, saat kami menerima Yesus, maka Engkau pun memandang kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi semua yang melihat video ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia Tuhan turun atas setiap mereka. Terima kasih, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Kita berjumpa kembali besok dengan pasal yang baru. Tuhan Yesus memberkati.